Untuk melakukan uji regresi logistik, data yang telah diinput ke aplikasi SPSS, di mana untuk variabel X1-nya yaitu berskala rasio dan untuk variabel X2-nya, dan Y yaitu berskala nominal atau bersifat dummy. Selanjutnya ke variabel view, untuk variabel yang berskala nominal atau dummy, di mana untuk value-nya dikategorikan yaitu 0, yang artinya tidak menerima, 1 yang artinya menerima. Setelah data diinput ke aplikasi SPSS, langkah selanjutnya adalah pilih analyze, selanjutnya pilih regression, kemudian pilih binar logistik, kemudian kelompokkan untuk variabel Y, dikelompokkan pada kolom independen, dan untuk variabel X1 dan X2 dikelompokkan pada kolom corporate. Selanjutnya pilih option, lalu centang bagian classification plots, terus centang Hausmer-Lemho, centang correlation of estimate, lalu centang relation history, lalu pilih continue. Untuk metodenya, tekan enter, kemudian pilih OK. Berikut adalah hasil output dari regresi logistik. Untuk processing summary-nya adalah data atau jumlah data yang kita teliti, yaitu sebanyak 22. Sehingga pada question summary ini, kadang tidak ada data yang hilang atau mesin cache-nya selanjutnya. Menembus desktop model efisien ini diartikan sebagai uji simultan. Bagaimana isu kayak sepertinya diperoleh sebesar 8.822 dan sikunya yaitu 0,2, yang artinya sehingga itu kurang dari apa, yaitu 0,05. Untuk noda summary-nya diartikan sebagai koefisien determinasi. Ini diperoleh dari asmat hanya bisa 330 dan R-sorenya 650. Selanjutnya asmat Microsoft Office, kunci Opera atau modifikasi gimana sih supaya diperoleh 845 dan Sydney yaitu 995. Selanjutnya yaitu variabel independen atau uji parsial. Yang X1 yaitu mid 0,05, untuk uji watt-nya yaitu 2609 dan seng-nya itu 106. Dan untuk X2 yaitu 534. Dan untuk uji watt-nya yaitu 4575 dan seng-nya itu 0,32. Yang artinya di mana untuk variabel X1 seng-nya itu lebih besar daripada alpha atau 0,05, yang artinya signifikan. Selanjutnya untuk X2 di mana seng-nya itu lebih kecil dari alpha, yaitu 0,05, yang artinya X2 signifikan. Selanjutnya yaitu simpulan dari hasil output pada aplikasi SPSS. 1. Uji parsial. Yang pertama yaitu hasil output dari uji parsial di mana variabel pertumbuhan perusahaan X1 sebesar 2,609 dan P value 6 sebesar 106. Hal ini menunjukkan bahwa nilai P value 6 dari variabel pertumbuhan perusahaan X1 adalah tidak signifikan, maka keputusan yang diambil adalah tolak HO karena nilai P value signifikan lebih besar dari alfa atau 0,05. Selanjutnya untuk variabel opini audit tahun sebelumnya X2 sebesar 4,575 dan P value atau 6 sebesar 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa nilai P value SIG dari variabel opini audit tahun sebelumnya adalah X2 adalah signifikan, maka keputusan yang diambil adalah diterima H1 karena nilai P value SIG kecil dari kurang dari alpha atau 0,05. Yang kedua, uji simultan menunjukkan nilai C
square sebesar 8,822 dan P value 6 sebesar 0,12, maka keputusan yang diambil adalah tolak HO karena nilai P value 6 kurang dari alpha 0,5. Dengan demikian, pada tingkatan kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa model variabel bebas lebih baik daripada tanpa variabel bebas. Model regresi. Berikut ini adalah H. Ini adalah persamaan model regresi logistik sebagai berikut, di mana LI sama dengan log P1 per 1 kurang P1 sama dengan BO plus B1 X1 plus B2 X2. Hasilnya LI sama dengan log P1 per 1 kurang PI sama dengan minus 3,141 kurang 005 X1 plus 5034 X2. Selanjutnya, koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai request dengan menggunakan berbagai metode. Metode COX dan snare request sebesar 330 dan metode negatory request sebesar 602. Maka metode negatory request memberikan nilai terbesar di antara metode lainnya, yakni sebesar 602. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 60,2%.